Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12. Kami akan mempresentasikan mengenai proyek akhir SIA dari kelompok kami, yaitu kelompok 12. Yang beranggotakan, Saya Elvira Isnaini Rahmatullah dengan NIM 073. saya Meliana Rusnaini dengan NIM 083. Saya Anggun Budiwanti dengan NIM 08. Dan saya Kak Satalia Damayanti dengan NIM 091. Baik, di sini kami mengambil perusahaan yaitu UMKM yang ada di Jogja, yaitu adalah Diamodis, Batik, dan Jemputan. Berikut adalah penjelasan terkait sistem teknologi yang ada di Diamodis, Batik, dan Jemputan. Ini adalah beberapa pembahasan yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Yang pertama itu adalah gambaran umum dari perusahaan. Kemudian yang kedua ada bagaimana fungsi akuntansi. Yang ketiga fungsi pemasaran. Yang keempat fungsi SDM. Yang kelima fungsi produksi atau operasi. Dan yang terakhir yaitu adalah fungsi keuangan. Yang pertama ini adalah gambaran umum mengenai Diamodis. Di mana Diamodis Batik Jemputan ini adalah sebuah UMKM atau usaha mikro kecil menengah yang bergerak dalam bidang industri kreatif, khususnya yaitu di bidang fashion berbasis batik jemputan. Letak Diamodis dan Jemputan ini ada di Yogyakarta dan usaha ini itu mengelola batik jemputan menjadi berbagai macam produk utama seperti kain batik, baju, serta produk turunannya yaitu ada topi, tas, ikat rambut, kemudian ada aksesoris-aksesoris lainnya. Kita membahas mengenai yang kedua adalah fungsi akuntansi, di mana fungsi akuntansi di Diamolis ini mencakup pencatatan kas masuk dan kas keluar, di mana pencatatan transaksi juga dilakukan, kemudian penyajian laporan keuangan juga dilakukan. Diamolis ini menggunakan aplikasi yaitu Akuntansiku, di mana aplikasi ini adalah platform pencatatan laporan keuangan berbasis web dan mobile yang membantu UMKM dalam mencatat transaksi harian secara sistematis dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Untuk kelebihan yang dimiliki dari sistem ini adalah mempermudah proses penyusunan laporan keuangan, yang dimana terintegrasi dengan sistem. Sehingga hanya menginput data saja di sistem, maka sistem itu nanti akan memproses hingga menjadi laporan keuangan. Sehingga ada beberapa keterbatasan dari akuntansiku ini, yaitu di antara lain keterbatasan yang dimiliki ada dari sistem ini adalah fitur yang terbatas pada skala bisnis kecil sehingga fitur yang ada belum cocok untuk kegiatan bisnis yang lebih kompleks. Pada sistem ini juga belum terintegrasi dengan platform pemasaran yang ada sehingga belum terkoneksi data antara penjualan dengan data penjualan di platform seperti Shopee ataupun di TikTok. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi pemasaran. Strategi pemasaran menggabungkan metode digital dan offline secara sinergis untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas kampanye. Pameran budaya digunakan untuk memperkenalkan produk langsung kepada konsumen, membangun kepercayaan, dan memberikan pengalaman terkesan. Di sisi digital, live shopping di Shopee dan TikTok, serta konten promosi di Instagram dan WhatsApp dengan didukung kecerdasan buatan meningkatkan interaksi dan personalisasi. Integrasi kedua pendekatan dilakukan melalui penggunaan kode QR, promosi lintas kanal, dan komunikasi yang konsisten. Menciptakan pengalaman omni-channel yang lancar, kolaborasi dengan komunitas online dan influencer dapat memperkuat dan loyalitas pelanggan. Pendekatan ini memastikan pemasaran pencapaian audiens luas sekaligus membangun hubungan yang erat dengan konsumen. Selanjutnya, TikTok dan Shopee Live menjadi platform utama untuk penjualan real-time dengan interaksi langsung dan penawaran khusus, menciptakan pengalaman belanja interaktif bagi konsumen. Instagram dan WhatsApp Instagram dan WhatsApp bisnis berperan sebagai media visual dan komunikasi, menampilkan konten kreatif serta memudahkan pelanggan bertanya dan memesan. Kombinasi platform ini membentuk ekosistem pemasaran digital yang terintegrasi, mendukung penjualan dan mempererat hubungan dengan konsumen. Selanjutnya masuk pada fungsi sumber daya manusia atau SDM. Fungsi sumber daya manusia sendiri di Diamodis Batik dan Jemputan ini berperan penting dalam mendukung operasional usaha dengan merekrut tenaga kerja lokal sebagai bentuk tanggung jawab mereka
kepada sosial sekaligus pemenuhan kebutuhan secara efisien. Struktur SDM terdiri dari tenaga produksi, pemasaran, dan administrasi keuangan yang masing-masing memiliki tugas spesifik. Pengelolaan dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan dan pembinaan langsung untuk menjaga mutu dan meningkatkan produktivitas. Meskipun di Diamodis ini belum menggunakan sistem digital, koordinasi kerja difasilitasi melalui grup WhatsApp yang dinilai efektif, praktis, dan sesuai dengan skala UMKM. Selanjutnya, kelebihan sistem ini adalah komunikasi yang lancar dan hubungan kerja yang harmonis. Namun, kekurangannya terletak pada minimnya dokumentasi dan data karyawan. Untuk mendukung pengelolaan SDM yang lebih profesional, Diamodis disarankan untuk menerapkan sistem digital sederhana yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Lalu, selanjutnya di sini fungsi produksi atau operasi. Fungsi produksi di Diamodis Batik dan Jemputan sendiri menjadi inti dari operasional usaha karena berperan langsung dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan bernilai budaya. Proses produksi mencakup perancangan desain kain, pewarnaan manual dengan teknik jumputan, pemeriksaan mutu, penjahitan produk hingga pengemasan yang rapi dan menarik. Seluruh tahapan ini dikerjakan oleh tenaga kerja lokal terlatih sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan komitmen terhadap pelestarian budaya. Dalam praktiknya, Diamodis belum menggunakan sistem produksi berbasis perangkat lunak terintegrasi, tetapi memanfaatkan Google Sheet untuk pencatatan data serta WhatsApp untuk koordinasi dan komunikasi antar bagian. Nah, dan maka dari itu, kelebihan dari sistem ini adalah fleksibilitas dalam penyesuaian pesanan, kecepatan komunikasi, serta kesesuaian dengan skala UMKM yang masih bersifat sederhana. Namun, kelemahannya meliputi ketidakadaan sistem otomasi, ketergantungan pada input manual yang rawan kesalahan, dan kurangnya dokumentasi produksi yang sistematis. Untuk mendukung pertumbuhan usaha ke depan, diperlukan pengembangan sistem produksi yang lebih terstruktur dan efisien guna meningkatkan akurasi, efisiensi, dan profesionalisme kerja. Selanjutnya ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan sendiri bertanggung jawab atas pengelolaan dana perusahaan, mulai dari perencanaan anggaran, pengendalian arus kas, pengelolaan modal kerja, hingga analisis kinerja keuangan untuk mendukung pertumbuhan usaha pada Diamodis Batik dan Jemputan. Fungsi keuangan tidak hanya sebatas mencatat dan menyusun laporan keuangan saja, melainkan juga menjadi pusat pengelolaan dan pengambilan keputusan yang strategis yang berkaitan dengan pengaturan dana, investasi usaha, serta perencanaan dan pengawasan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk kelebihan pada fungsi keuangan sendiri, memiliki sistem yang dimiliki yaitu tingkat transparansi dan keteraturan keuangan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan metode pencatatan secara manual tradisional, serta lebih efisien dalam pembayaran digital. Kemudian untuk yang keterbatasannya yang dimiliki dari sistem ini adalah ketergantungan terhadap pihak ketiga, baik itu pengembangan aplikasi akuntansiku maupun layanan perbankan digital, juga minimnya fitur lanjutan seperti dashboard, analitik, keuangan, atau integrasi langsung dengan sistem pengelolaan stok barang. Dari PPT yang sudah kami paparkan, dapat kami simpulkan bahwa Diamodis Batik dan Jemputan merupakan salah satu contoh UMKM yang secara progresif telah memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam berbagai fungsi manajerial dan operasionalnya, meskipun dengan tingkat adopsi yang beragam. Pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat transformasi bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang di era digital. Penggunaan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung profesionalisme, memperluas jangkauan pasar, dan membangun sistem manajemen yang lebih terstruktur. Namun demikian, masih terdapat ruang pengembangan, terutama dalam integrasi sistem antar fungsi, serta adopsi perangkat lunak yang lebih canggih dan sesuai dengan kompleksitas usaha yang terus berkembang. Diamodis telah menunjukkan bahwa dengan pendekatan bertahap, adaptif, dan kontekstual, digitalisasi dapat menjadi motor pertumbuhan berkelanjutan bagi sektor usaha kecil menengah di Indonesia. Berikut lampiran yang kami Baik, sekian tadi adalah presentasi terkait proyek akhir dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.